Halo, nama saya Jamie Fonda. Oke, saya udah di dunia trading kurang lebih 2005 dan hari ini saya akan mulai sesuatu yang mungkin awal pertama kita akan nyebutnya sebagai potret. Nah, podcast trading. Nah, trading banyak ya dalam hal ini, bukan hanya trading tentang apakah itu mata uang seperti forex, indeks atau ya gold dan lain sebagainya, tapi juga ada eh, yang lagi rame, terutama itu ada tentang binary option, apa itu. Terus kemudian ada lagi yang tentang robot-robot. Banyak sekali robot-robot yang menggunakan skema Ponzi pada dasarnya. Nah, apakah itu benar ya robot atau tidak? Nah, kita akan sedikit bahas tentang pendapat saya dulu di sini. Apa sih robot-robot itu? Apa sih binary option itu? Oke. Kalau sepengetahuan saya setuju dengan beberapa orang yang mengatakan kalau binary option lebih ke maaf, mungkin biasanya orang nyebutnya judi atau gambling, tapi ada yang nyebutnya sebagai apa nah, apa ya, judi itu trading apa gitu. Nah, tapi menurut saya sendiri benar. Kenapa? Salah satunya karena trading itu tidak punya unsur seperti, maaf, contohnya banyak sekali bahkan di Facebook saya mengatakan bahwa forex itu judi gitu loh. Kalau saya sih lebih nyebutnya bukan judi ya, tapi spekulasi, karena semua trading itu pasti spekulasi Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang yang trading, maaf, misalnya saya kasih contoh orang tua saya dulu, toko beras. Kalau toko beras ya otomatis mereka trading beras. Kalau trading beras apakah spekulasi? Enggak, tentu spekulasi. Contoh kalau mereka menyimpan barang atau menyetok barang terlalu banyak, terus kemudian ternyata ada panen raya atau misalnya ada operasi pasar, otomatis harga akan turun. Nah, apa yang terjadi ya otomatis kadang kita harus jual rugi gitu loh, karena kan nggak mungkin juga modal kita tahan terus. Dan maaf, kalau waktu itu komoditasnya adalah beras contohnya, otomatis beras ini punya masa, kalau sudah beras nggak seger itu apa ya, ada kutunya dan lain sebagainya, dan itu memerlukan perawatan lagi, otomatis cost lagi gitu loh. Nah, begitu juga dengan trading otomatis trading seperti apa, ada nilainya atau tidak, pemahamannya seperti apa. Banyak sekali orang menyebutkan kalau binary option itu seperti gambling. Pada dasarnya mungkin iya, karena dia tidak memiliki nilai. Contoh, gambling itu sama kayak misalnya saya bermain dengan teman saya, mainan PS saja. Terus kita tebak-tebakan nih siapa yang menang, Jamie atau temennya. Nah, ternyata yang menang, ada orang, saya pegang ke Jamie, ya otomatis kalau saya menang, mereka mungkin bisa dapat duit dan lain sebagainya. Tapi beda dengan trading itu seperti kita membeli sesuatu. Nah, contoh kita beli rumah, nggak mungkin juga biasanya kita jual kan, kita tunggu beberapa waktu sehingga nilainya mungkin naik. Nah, saat naik kita jual. Dan maaf, meskipun kalau misalnya kita beli rumah ternyata turun dengan kondisi, maaf, kemarin ada PPKN, corona dan lain sebagainya, yang terjadi apa, nilainya turun. Ya kalau misalnya kita nggak sanggup, kita nggak tahan dengan harga ini, terutama kalau kita beli rumahnya by cicil, ya otomatis kalau untuk mengurangi biaya Anda akan jual buyback kembali kan cicilannya itu, ya otomatis kita jual dengan harga, maaf, rugi. Nah, itu yang disebut dengan trading menurut pemahaman saya, bukan menentukan siapa yang menang, kita pilih A atau pilih B. Nah, jadi harus ada nilai tolak ukurnya. Seperti kalau di forex, banyak sekali orang nggak paham. Forex itu ada yang, maaf, mungkin disamakan seperti Bitcoin. Ada dapat koinnya nggak? Ya pasti nggak dapat koinnya, karena kan Anda jual belinya hanya secara kontrak size, Bapak Ibu. Nah, kontrak size-nya berapa? Kalau untuk satu lot itu setara dengan 100.000 US dollar. Bagaimana dengan emas? Kalau emas satu lot setara dengan 3 kilo emas. Nah, kalau uangnya nggak sampai segitu, ya Anda beli dengan nilai yang lebih kecil, saudara-saudara, supaya secara nilai Anda juga aman begitu. Itu tentang binary option. Yang bagaimana dengan afiliator? Saya kurang paham ya bagaimana seorang afiliator itu bisa mendorong seseorang untuk, kalau saya afiliator lebih ya mungkin seperti endorser ya, belum tentu barang yang di endorse kan sesuai kan, atau misalnya ada cacat dan lain sebagainya. Cuma mungkin kalau memang mereka menerima pembagian hasil dari kerugian nasabah, tentunya itu akan menjadi masalah. Harusnya ya nggak seperti itu harusnya ya. Dan apalagi kalau benar-benar real market ya. Setahu pengalaman saya pernah bermain binary option dulu awal-awal, mungkin sebelum ada yang terkenal, mungkin Bapak Indra Kens itu saya pernah coba. Memang dia sistemnya kan bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa by time frame lah, berapa time frame-nya bisa sampai 1 jam, dan dengan mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda.
Nah, tapi ya kembali lagi waktu itu saya coba dan saya nggak paham karena indikatornya terlalu pendek kalau menurut saya, time frame-nya secara time frame ya. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya kita ngomongin afiliator, kembali lagi saya kurang paham karena saya juga nggak mendalami sebagai afiliator, tapi kalau memang yang dikatakan benar seperti itu saya rasa kurang tepat. Intinya ya nggak bagus lah secara moral, secara sosial, nggak akan bagus nantinya. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang apakah forex trading itu apa namanya judi, saya bilang tidak Bapak Ibu, karena gini, di forex kalau Anda mau melakukan transaksi Anda itu ada nilai kontraknya Bapak Ibu. Kalau nilai kontraknya tepat itu kita bisa paham bahwa satu lot contohnya 100.000 US dollar, kalau Anda nggak punya duit sebesar itu, apa yang Anda lakukan ya kan, di forex itu sebenarnya kita membeli secara down payment. Artinya ya kalau Anda beli itu Anda masih bayar DP-nya aja nih. Contoh beli 100.000 US dollar pakai DP-nya cuma 10%, 10.000 US dollar, otomatis ya kita masih bayar 10%-nya. Dan apabila harga itu turun sampai dengan batas ketahanan kita yang tidak cukup, ya otomatis akan di buyback kembali harga itu oleh perusahaan. Sehingga mungkin orang merasa akhirnya saya rugi, padahal sama seperti Anda membeli apartemen. Kalau Anda membeli apartemen terus kemudian harganya turun, terus kemudian Anda jual, ada yang di buyback sama perusahaan propertinya dan lain sebagainya, kan Anda mengalami kerugian gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya terjadi di forex atau di komoditi ya. Setahu saya, karena saya sejak 2005 sampai sekarang sih, menurut saya memang seperti itu, ada hitung-hitungannya. Jadi apakah gambling? Enggak, tapi spekulasi yes saya bilang. Karena kalau spekulasi sendiri, semua bisnis itu ada spekulasinya, nggak ada bisnis tanpa spekulasi. Seperti itu. Saat kita nabung pun sebenarnya kita berspekulasi apakah yang kita tabung itu bank yang bagus atau tidak bagus dan lain sebagainya gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman sendiri ada bank-bank yang juga akhirnya tutup, dan pada dasarnya kemarin itu bank-bank yang nggak terlalu, contohnya bank BHS lah, mungkin kalau ada yang pernah tahu, itu dia tutup dengan berapa M atau berapa T lah ya, kerugian uang nasabahnya diambil seperti itu. Terus kemudian untuk robot-robot nih, nah ini juga perlu dipastikan apakah robot-robot itu scam atau tidak. Menurut saya konsepnya berbeda Bapak Ibu, tapi nanti kita akan bahas lebih banyak. Mungkin saya akan panggil beberapa teman-teman trader kita supaya membahas tentang robot, tentang binary option ini lebih jauh. Tapi ini adalah video permulaan saya. Mungkin saya akan masukkan YouTube nanti. Nah, untuk robot sendiri, robot itu kita harus pastikan apa ini real robot atau hanya robot yang orang bilang itu diketik. Basically mereka bahkan tidak bisa di copy trade. Nah, itu sangat aneh buat saya karena pengalaman saya mengatakan robot itu hanya software. Software itu sesuatu yang manual, diotomatikan gitu loh. Kayak Anda itu naik mobil matic yang sekarang, bukan yang misalnya Anda bilang ke rumah nanti dia bisa jalan sendiri ke rumah, belum secanggih itu Bapak Ibu. Robot kita itu masih robot yang contohnya kita akan membeli karena RSI-nya seperti ini, maka dia akan buy atau sell, kemudian TP SL-nya berapa, ada yang SL-nya tercatat dan tidak. Nah, dan semua itu hanya berupa software. Jadi harusnya software ini tidak akan bisa memblok, robot ini hanya bisa dipakai di satu broker Pak. Menurut saya itu alasan yang terlalu klasik dan tidak tepat. Nah, mungkin saya yakin rekan-rekan forex atau robot-robot trading di luaran yang benar-benar robot itu akan setuju dengan saya bahwa robot itu bebas Bapak Ibu. Bahkan yang menentukan untuk tidak menerima robot itu biasanya adalah brokernya atau perusahaan-perusahaan pialangnya. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu memang dia tidak menerima robot. Ada yang seperti itu, ada yang menerima, ada, dan harusnya yang menerima itu bisa gitu loh. Nah, itu yang tentang robot-robot. Kemudian menurut saya agak aneh kurs kalau Anda pakai US dollar, Anda keluar masuk US dollar. Kalau Anda di sini kan kebanyakan di Indonesia itu yang skema Ponzi itu kebanyakan atau multi level tuh mereka mengatakan masuknya 15.000, keluarnya 12,5 atau 13.000. Itu sama dengan uang kita itu sebenarnya sudah di lock Bapak Ibu. Jadi akan sangat susah kalau kita keluar. Ini sama kayak beli mobil baru nih. Beli sekarang Avanza, Anda puter-puter, udah bayar, cocok, Anda bawa pulang, ternyata ada yang Anda nggak suka, Anda balikin, ya Anda akan diterima dengan harga second dengan penurunan nilainya gitu loh. Nah, jadi menurut saya sendiri yang bagus adalah Anda pastikan bahwa robot ini real, benar-benar robot, bisa dites di beberapa perusahaan. Bila perlu tes coba dulu, kemudian
kalau backtest menurut saya kadang datanya yang tidak sama. Jadi saya lebih menyarankan dites aja di real account, mungkin yang kecil. Terus kemudian Anda bisa lakukan dengan cara harusnya bisa nggak di copy trade? Basically bisa, Bu. Copy trade itu hanya membutuhkan istilahnya nyontek, seperti nyontek itu. Jadi kalau dia buy, kita akan buy, meskipun mungkin selisih harganya akan berbeda karena di server yang berbeda. Kadang server sama pun responnya itu juga berbeda, ada selisih Bapak Ibu. Terus tapi yang ininya kalau dia beli, kita akan beli. Bahkan ada yang namanya copy trade reserve, dia akan membalik. Kalau dia beli, kita akan jual, itu pun bisa. Jadi kalau menurut saya sendiri, apakah robot ini real atau enggak, itu harus dipastikan terlebih dahulu, ya kan. Pastikan kalau ini bisa dicoba di tempat lain dan lain sebagainya. Dan menurut saya cukup aneh Bapak Ibu, seperti contohnya beberapa robot trading, dan harusnya masyarakat itu paham gitu loh. Contoh nih, saya bikin yang namanya Jamie Trading Robot contohnya. Saya lemparkan ke salah satu broker, namanya si A misalnya brokernya. Terus kemudian suatu ketika bahwa saya dinyatakan sama pemerintah bahwa saya ini nggak legal, saya ini penipuan. Akhirnya saya yang dibekukan atau ditutup, sayanya ya, Jamie Trading Robotnya contohnya. Kemudian apakah uangnya yang ditradingkan itu berbahaya? Saya rasa enggak, karena uangnya itu otomatis kan bukan transfer ke saya, transfernya bukan ke Jamie Trading Robot, transfernya itu ke brokernya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu mungkin terima statementnya dan lain sebagainya. Harusnya itu tidak bermasalah Bapak Ibu, harusnya WD-nya pun jalan kalau menurut saya. Kenapa? Karena uangnya bukan di saya, uangnya itu di perusahaan broker, yang kalau ini memang brokernya beneran ya. Kalau tapi broker-brokeran saya kurang tahu lagi. Makanya ini perlu kita bahas tuntas, apa itu broker gitu loh. Harusnya kalau maaf uang ini saya taruh ke perusahaan A, terus kemudian kita melakukan penarikan, ya harusnya bisa. Yang tidak bisa jalan mungkin robotnya aja, karena kan maaf mungkin Jamie robot tradingnya itu tidak diperbolehkan, otomatis saya matikan. Atau misalnya saya dalam pemeriksaan saya matikan. Nah tapi apakah duit di account itu masih ada? Harusnya ada dan harusnya bisa ditarik. Kalau nggak bisa ditarik, saya curiganya Bapak Ibu itu adalah broker-brokeran, bukan yang broker beneran. Makanya yang bener-bener bisa dipastikan penarikannya, itu yang menurut saya makanya muncul scam. Nah menurut saya sendiri yang agak aneh adalah kenapa kalau mereka nunggu regulasi, mereka nggak bisa tarik dana dulu tuh. Kalau memang maaf ya, kalau memang ternyata benar mereka menunggu regulasi, mereka mau tarik dana dulu, ya harusnya dipersilakan Bapak Ibu. Setelah menerima, akhirnya saya udah dapat nih duitnya, ya nanti kalau memang kita sudah mengikuti program pemerintah ini berdasarkan pengumumannya, ya harusnya mereka bisa jalan kembali. Seperti itu menurut saya pribadi. Jadi ya mungkin demikian video singkat saya. Mungkin kalau ada komen atau bisa Anda subscribe, saya akan berusaha kita akan bikin podcast tentang trading, apapun itu ya. Trading bukan hanya di mata uang dan lain sebagainya, kita akan bahas tentang investasi lah lebih tepatnya. Mungkin saya akan bikin sesi tentang spekulasi. Apa itu spekulasi? Tentang sebenarnya ini kalau scam itu uangnya apa sih yang terjadi di spekulasi kita sebagai financial konsultan itu apa sih? Nah, terus tentang mungkin Anda mau bahas apa lagi, Anda bisa tanyakan di komen. Nanti mungkin kita akan bikin videonya, kita akan undang beberapa orang yang mungkin agak underground di bidang financial, mungkin tidak kelihatan namanya, tapi mereka mencoba, merasakan dan juga berpengalaman tentunya. Nah itu salah satunya. Oke, terima kasih. Saya Jamie Fonda, sampai ketemu sahabat trader, bye.